Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Habidah Kustina dengan nomor NIM belakang 147. Kenalkan, nama saya Dita Nur Faiza dengan NIM belakang 4098. Saya Faiza Syakira dengan NIM belakang 009. Saya Hadiana Zaratun dengan NIM belakang 004. Saya Fatimah Zahra dengan NIM belakang 158. Perkenalkan, nama saya Afrinda Trinovita dengan nomor NIM belakang 238. Kami dari kelompok 1 ingin membawakan sebuah hikayat yang berjudul Tiga Pengembara Lapar. Yang dikisahkan ada 3 pengembara, namanya itu Awang, Buyung, sama Kendi. Mereka itu melakukan perjalanannya sangat panjang. Untungnya mereka membawa sebuah perbekalan. Tapi pada saat itu mereka tuh lapar, akhirnya mereka memakan perbekalan itu, namun mereka menghabiskannya dalam sekejap mata. Akhirnya untuk keesokan hari mereka tuh nggak ada perbekalan yang mau dimakan. Akhirnya mereka mengucapkan kata-kata yang di dekat pohon keramat itu. Dua dari mereka itu mengatakan, kalau sekarang ada sekawah nasi, aku akan memakan sekawah nasi itu. Namun untuk yang selanjutnya, jika sekarang ada 10 ayam panggang, maka aku akan memakan ayam 10 panggang itu. Namun, kalian tahu tidak? Ternyata Awang tidak seperti teman-temannya. Ia memiliki sikup yang berbeda. Saat itu, ia hanya mengharapkan sepiring nasi dan sebuah lauk yang cukup untuk mengisi perutnya yang sedang lapar. Namun, tidak disangka-sangka, waktu mereka sedang beristirahat di bawah pohon, mereka menemukan sebuah pohon ajaib yang mendengarkan permintaan mereka. Pohon tersebut menjatuhkan 3 daun yang masing-masing berubah menjadi permintaan mereka. Yang daun pertama berubah menjadi seporsi lauk dan nasi yang matang. Kemudian 2 lagi berubah menjadi nasi sekawah dan 10 ekor ayam yang besar dan lezat. Setelah mendapat makanan, Awang pun langsung berhenti makan ketika perutnya sudah merasa kenyang. Ia tidak ingin makan berlebihan karena ia sudah merasa puas dengan apa yang ia dapatkan. Namun, Kendi dan Buyung masih melanjutkan makan. Meskipun perut mereka sudah kekenyangan, mereka tidak sanggup menghabiskan makanan yang mereka minta, tapi mereka tetap mencoba. Akhirnya, nasi yang tidak dihabiskan itu marah karena itulah nasi tersebut menyerang Kendi hingga Kendi merasa tidak berdaya lagi. Sementara itu, Buyung hanya dapat menghabiskan 1 ekor saja dan membuang 9 ekor ayam lainnya ke semak-semak. Tanpa diduga-duga, 9 ekor ayam tersebut kemudian menyerangnya dengan ganas. Buyung pun berusaha untuk berlari, tetapi ayam-ayam tersebut terus mengejarnya sehingga Buyung tidak dapat bertahan lagi. Sementara itu, Awang hanya bisa terdiam melihat kedua sahabatnya tersebut tewas, dan ia merasa sedih dan menyesal karena tidak dapat membantu kedua sahabatnya tersebut. Ia pun kemudian melanjutkan perjalanannya seorang diri, dan ia mendapatkan pelajaran berharga bahwa kita tidak boleh serakah dan kita harus bersyukur atas apa yang kita miliki. Nah, jadi setelah mendengar apa yang telah disampaikan sama teman-teman yang tadi, kira-kira sekarang kalian udah tahu belum kesimpulan atau nilai-nilai yang dapat kita ambil dari cerita hikayat 3 Pengembara Lapar? Nah, teman-teman, jadi di sini aku akan menyampaikan kesimpulan atau pembelajaran yang dapat kita ambil dari hikayat tersebut. Teman-teman, jadi kita hidup dengan keserakahan, dengan sikap sombong, itu hanya akan membawa bencana. Sedangkan jika kita hidup dengan sederhana dan hidup tidak serakah, akan membawa keselamatan. Jadi Awang selamat karena ia tidak serakah dan ia mengetahui apa yang ia butuhkan. Sementara Kendi dan Buyung, ia sangat serakah. Oleh sebab itu, mereka celaka karena keserakahan mereka sendiri. Nah, jadi sudah dipahami ya teman-teman pelajaran yang dapat kita ambil dari hikayat 3 Pengembara Lapar.